Atas nama terdakwa Muhammad Syahrir dibuka dan sidang dinyatakan terbuka umum. Saudara terdakwa, kami tanyakan apakah saudara berada dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan, hari ini penuntut umum akan membacakan surat tuntutannya. Kami tanyakan apakah penuntut umum telah siap dengan surat tuntutannya? Siap yang mulia. Baik, dengan demikian kita akan mendengarkan pembacaan. Sebelum dibacakan, kami mintakan kepada penuntut umum untuk majelis diserahkan guna memudahkan majelis hakim guna memberikan tanda yang di bagian yang dibacakan. Nah, kemudian kepada penasihat hukum terkait dengan pembacaan tuntutan ini, terkait dengan dakwaan, keterangan saksi secara utuh dan menyeluruh, apakah masih perlu dibacakan atau bagaimana? Tidak perlu dibacakan. Bagaimana Pak penuntut umum? Maka penuntut umum akan fokus kepada pertimbangan dan penerapan hukum dalam tuntutannya. Demikian Pak ya. Terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan surat tuntutan nomor 62 dari 01.06 dari 24 dari 08 dari 2023 atas nama terdakwa Muhammad Syahrir. Mohon majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang kami hormati. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena rahmat dan karunia-Nya proses persidangan perkara atas terdakwa Muhammad Syahrir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan di Pekanbaru ini berlangsung aman, tertib, lancar sampai dengan hari ini di mana penuntut umum akan membacakan tuntutan. Kami langsung ke halaman 4 ya. Bahwa sesuai dengan surat dakwaan perkara ini, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tindak pidana korupsi yaitu sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam dakwaan 1. Pertama, melanggar pasal 12 huruf A untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kedua pasal 12 huruf B besar untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 65 ayat 1 KUHP, dan ketiga di pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 65 ayat 1 KUHP. Surat dakwaan kami anggap dibacakan yang mulia. Ya. Fakta persidangan kami anggap dibacakan. Keterangan saksi bahwa di depan persidangan terdiajukan sebanyak saksi-saksi yang telah memberikan keterangan persidangan sebagaimana membawa sumpah. Sebagai alat bukti keterangan kami anggap dibacakan yang mulia, dari saksi Budi Handaka Purnama sampai dengan keterangan ahli Yunus Hussein. Surat yang halaman berapa? Halaman 108 yang mulia. 108. Keterangan ahli halaman 691. Ya, oke, betul. Yang kami bacakan ya. Surat pada halaman 710 bahwa alat bukti surat dalam perkara ini berawal dari barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut peraturan yang berlaku dengan demikian sebagai berikut. 1 lembar surat direktur PT Adi Mulia Lestari kepada Bupati Kuantan Sedigi nomor 096 sampai dengan nomor 5. Halaman 710 sampai dengan halaman 718. Kemudian petunjuk pada halaman 719 kami anggap dibacakan. Keterangan terdakwa pada halaman 726 kami anggap dibacakan. Berdasarkan surat keputusan Kakanwil BPN Provinsi Riau nomor 19 dan seterusnya, terdakwa sebagai ketua panitia pemeriksaan tanah B Provinsi Riau yang menentukan layak atau tidaknya proses pertanyaan HPU. Berdasarkan uraian di atas, sudah dihubungkan dengan alat bukti transaksi antara lain saksi Sudarso, Fred Wijaya, Rudi Nadiman, Saleh Firandra, Riana, Risna Firdianti, Eri Suwando, Muhammad Teguh Saputra, Freddy Utaulud, Indri Kartika Dewi, Jenny Veronica, Sri Aulia, Umar Fatoni, Sutriwan yang bersesuaian pula dengan alat bukti surat dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka analisa dan kesimpulan penuntut umum sebagai berikut. Bahwa benar PT Adi Mulia Lestari memiliki sertifikat HGU nomor 009, 0010 dan 0011 yang digunakan untuk usaha perkebunan sawit. Sertifikat HGU tersebut akan berakhir pada tahun 2024 sehingga PT Adi Mulia Lestari mengajukan perpanjangan sertifikat HGU. Bahwa benar Fred Wijaya selaku pemegang saham PT Adi Mulia Lestari meminta Sudarso yang merupakan Jenderal Manajer PT Adi Mulia
Mulia Lestari untuk mengurus perpanjangan sertifikat HGU tersebut. Selanjutnya, Sudarso menyampaikan kepada terdakwa selaku Kanwil BPN Riau agar dibantu dalam pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Lestari. Atas penyampaian tersebut, terdakwa meminta uang sebesar 3.500.000.000 rupiah dalam bentuk dolar Singapura. Terdakwa juga meminta agar diberikan terlebih dahulu uang sebesar 40% sampai 60% dari jumlah 3.500.000.000 rupiah tersebut. Bahwa benar selanjutnya Sudarso melaporkan permintaan uang tersebut kepada Frank Wijaya dan Frank Wijaya menyetujui. Kemudian pada tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Sudarso menyerahkan uang sejumlah 112.000 dolar Singapura kepada terdakwa di rumah dinasnya dan diterima langsung oleh terdakwa. Bahwa benar terkait pengajuan perpanjangan sertifikat HGU PT Adi Mulia Lestari, kemudian pada tanggal 3 September 2021 bertempat di Hotel Prime Park Pekanbaru, terdakwa selaku Kanwil BPN Provinsi Riau dan selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah B mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri diantaranya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Provinsi Riau, Pemda Kabupaten Kampar, Perwakilan Kabupaten Kuansing, instansi terkait serta PT Adi Mulia Lestari selaku pemohon yang diwakili oleh Sudarso, Said Pianda, Paino Haryanto, Fahmi Julfadli. Bahwa benar ditemukan permasalahan yaitu kebun kemitraan atau plasma yang telah dibangun oleh PT Adi Mulia Lestari sebesar 20% dari luas HGU yang dimohonkan perpanjangan seluruhnya berada di Kabupaten Kampar. Padahal telah terjadi perubahan batas wilayah yang menyebabkan sebagian wilayah HGU PT Adi Mulia Lestari masuk ke Kabupaten Kuansing sehingga ada dua kepala desa yaitu Desa Bumi Mulia dan Beringin Jaya, Kabupaten Kuansing, meminta agar PT Adi Mulia Lestari juga membangun kebun kemitraan atau plasma di wilayah desa tersebut. Oleh karena PT Adi Mulia Lestari belum membangun kebun kemitraan atau plasma 20% di wilayah Kabupaten Kuansing. Bahwa benar atas permasalahan tersebut PT Adi Mulia Lestari berniat untuk tidak perlu membangun kebun kemitraan atau plasma lagi di wilayah Kuansing karena telah membangun 20% kebun kemitraan plasma di Kabupaten Kampar. Kemudian terdakwa yang juga selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah B Provinsi Riau mengarahkan PT Adi Mulia Lestari untuk meminta surat rekomendasi persetujuan dari Andi Putra selaku Bupati Kuansing tentang penempatan lokasi kebun kemitraan plasma di Kabupaten Kampar yang sudah ada sebelumnya, agar PT Adi Mulia Lestari tidak perlu membangun kebun kemitraan atau plasma 20% di wilayah Kabupaten Kuansing. Bahwa benar padahal berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf K Peraturan Menteri ATR BPN nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan dan tata cara penetapan HGU wajib memfasilitasi pembangunan kebun plasma paling sedikit 20% untuk masyarakat sekitar sebagaimana berikut. Yang kami bacakan, bahwa benar yang dimaksud masyarakat sekitar adalah masyarakat dalam satu wilayah Kabupaten HGU atas berdasarkan pasal 5 huruf B angka 2 Surat Edaran Menteri ATR BPN tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, yaitu dianggap dibacakan. Fakta hukum ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi yaitu Frank Wijaya, Krisna Firdianti, Edi Suwondo, dan Vincent Turangan, Rudingan Dimas, Sangat Andra, Muhammad Pusaka, Freddy Utauruk, Joni Iklamroy, Indri Kartika Dewi, Dwi Handaka, Umar Fatoni, Sri Amber Kusumawati, Riana Iskandar, Fahmi Julfadli, Paino Haryanto, Indri Kartika Dewi, serta keterangan terdakwa yang bersifat pula dengan alat bukti surat yang dibacakan nomor 1 sampai dengan nomor 31 pada halaman 1566 bersesuaian pula dengan alat bukti surat laporan pemeriksaan BB elektronik dari BB elektronik KPK yang dalamnya terdapat 360 file percakapan antara lain dianggap dibaca percakapan chat dianggap dibacakan sampai dengan halaman halaman 1569. Alat bukti tersebut di atas berkesesuaian pula dengan barang bukti nomor 79 berupa 12 handphone dan satu dan seterusnya sampai dengan halaman 1570. Bahwa dari uraian di atas kami berkesimpulan bahwa terdakwa menerima uang dari Sudarso dan Frank Wijaya karena jabatan terdakwa selaku Kanwil BPN Provinsi Riau dimaksud agar terdakwa mempermudah pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Lestari sehingga PT Adi Mulia Lestari tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan atau plasma 20% untuk masyarakat sekitar HGU nomor 0009, 0010, 0011 yang berada di wilayah Kabupaten Kuansing.
Perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang paling sempurna, yaitu kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Bahwa perbuatan terdakwa mengadakan ekspor peradilan HGU PT Aditya Lestari dengan mengikuti ekspor tersebut dan membacakan kesimpulan hasil ekspor yang pada pokoknya agar PT Aditya Lestari agar meminta rekomendasi Bupati guna penempatan penumpang 20% berada di Kabupaten Kampar, sehingga kewajiban PT Aditya Lestari memfasilitasi pembangunan kebun kemitraan atau plasma 20% yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi HGU 0009, 0010 dan 0011 yang berada di Kabupaten Kuansing tidak perlu dilaksanakan bertentangan dengan pasal 40 ayat 1 huruf K Permen ATR Kepala BPN nomor 7 2017, kemudian SE ATR Kepala BPN nomor 11 tahun 2010 di pasal 5 huruf D angka 2 bahwa perbuatan terdakwa menerima uang pemberian dari saudara tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 4, Pasal 5 angka 6 dianggap dibacakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan terdakwa bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis yang melarang melakukan korupsi dan nepotisme seperti menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis karena tidak patut dan tercela, sehingga telah mengusik rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Kuantan Sini. Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. Kemudian tentang pidana tambahan, sebenarnya diatur pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebenarnya telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa terkait dengan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi diatur secara tegas dalam KUHP. Kemudian pula Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Ini halaman berapa ini Pak Tristan? halaman 1572. Bagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 ditentukan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagai maksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Terkait dengan tambahan berupa bayar uang pengganti dan pencabutan seluruh atau pidana haram diatur pasal 18 Undang-Undang 2021 secara lengkap dianggap dibacakan. Kami ke halaman 1573. Ketentuan pasal 18 ayat 1 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 20 2001 mengenai pembayaran uang pengganti dipertegas dengan adanya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, di mana pada pasal 3 disebutkan pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam bab 2, berarti meliputi pasal 2 sampai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan pasal 1 di atas. Dan pada pasal 1 disebutkan dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut jelas selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jerah kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain, dikatakan adanya kemungkinan untuk dimiskinkan jika terbukti merupakan koruptor. Dengan demikian, ketentuan pasal 18 ayat 1 A dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat dimaknai sebagai perintah mengembalikan kerugian keuangan negara dengan melakukan tindakan perampasan terhadap harta benda tersebut atau
termasuk pula tindak pidana korupsi uang atau suap yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebenarnya telah berdasarkan dalam analisa fakta dan analisa unsur-unsur pasal yang dibuktikan di atas. Telah terungkap bahwa terdakwa menerima pemberian uang dari Sudarso selaku Jenderal Manajer PT Adimulya Lestari sebesar $112.000 Singapura pada tanggal 2 September 2021 bertempat di rumah dinas terdakwa di Jalan Kaki nomor 6 Pekanbaru dengan maksud supaya terdakwa mempermudah pengurusan perpanjangan HGU PT Adimulya Lestari yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana maksud dalam pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Pasal 2014 pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk itu menurut penuntut umum kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp21.175.401 bahwa dalam perkara akuo telah disita uang-uang milik terdakwa sebagaimana barang bukti berupa uang tunai dengan nilai sebesar Rp60 juta, lebih dari pecahan Rp100.000 sebanyak 600 lembar yang berada dalam tas warna hitam dengan merek Miniso, barang bukti nomor 470, uang tunai dengan nilai pecahan $100.000 Singapura, lebih dari pecahan $1.000 Singapura sebanyak 100 lembar yang berada di amplop berwarna putih bertuliskan tangan $100.000. Di dalam amplop berwarna coklat dibungkus plastik dengan motif berwarna putih orange, barang bukti nomor 471, Rp40 juta terdiri atas pecahan $100.000 sebanyak 300 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 200 lembar yang berada dalam kotak berwarna merah bermotif bunga dan berpita warna peach, barang bukti nomor 472, uang sejumlah Rp10 juta beserta 1 lembar slip setoran tunai Bank BNI tanggal 26 Januari 2023 ke rekening BNI nomor rekening 844 dan seterusnya, rekening penampungan KPK perkara tindak pidana sejumlah Rp10 juta barang bukti nomor 474, uang sebesar Rp246.612.841 beserta 1 lembar formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 13 Maret 2023 dari rekening Muhammad Sarir nomor 0982701349 kepada nama rekening penampungan perkara TPK HGU Riau nomor rekening 884 dan seterusnya dengan jumlah Rp246.612.841 barang bukti nomor 477, uang sebesar Rp155.172.172 beserta 1 slip advis debit Bank Mandiri 13 Maret 2023 dari rekening Muhammad Sarir nomor 10802808192 nama penerima rekening Mandiri penampungan KPK perkara TPK HGU Riau dengan nomor rekening 88 dan seterusnya dengan jumlah Rp157.172.172 barang bukti nomor 478 sebesar Rp315.479,63 beserta 1 aplikasi transfer Bank Panin tanggal 16 Maret 2023 dari rekening Muhammad Sarir nomor 542251341 nama penerima rekening Mandiri penampungan KPK perkara TPK HGU Riau jumlah Rp303.403.279.063 barang bukti nomor 479 dan uang sebesar Rp202.770.296 beserta 1 lembar formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 20 Maret 2023 dari rekening Muhammad Sarir nomor 0982701349 ke rekening penampungan perkara TPK HGU Riau nomor rekening 8844 dan seterusnya jumlah Rp202.770.296 barang bukti nomor 480 bahwa karena terdakwa dibebankan pidana tambahan pembayaran uang pengganti maka barang bukti berupa uang milik terdakwa tersebut di atas dikompensasikan sebagai pengurang pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa. Bahwa selain uang milik terdakwa juga telah disita uang dari saksi Risna Firdianti, Muhammad Haris dan Muhammad Teguh Saputra sebesar Rp24 juta dari Risna Firdianti, barang bukti nomor 473 sejumlah Rp50 juta dari Muhammad
Haris barang bukti nomor 475 dan uang sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 22 Februari 2023 dari Muhammad Abu Saputra, serta uang yang secara sukarela disetorkan dan dikembalikan oleh saksi Indra Gunawan sebesar 300 juta rupiah, di mana uang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa sehingga sudah seharusnya dirampas negara. Bahwa dalam perkara akuo juga telah disita barang bukti yang merupakan harta benda yang dihasilkan terdakwa dari tindak pidana pencucian uang berupa 1 unit kendaraan roda 4 BG nomor polisi BG 3 VA merek kereta api Alphard, 1 unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1767 IS merek kereta tipe 86, 1 unit kendaraan roda 4 nomor polisi BG 1557 ZE Honda tipe Brio warna oranye elektronik mutiara, 1 unit kendaraan roda 2 nomor polisi BG 4469 ADF merek Honda tahun pembuatan 2020, dan 1 buah bukti pemilik barang bukti, 1 buah BPKB Honda tipe Brio tahun pembuatan 2018, 1 bidang tanah berikut bukti kepemilikan serta pemilik nomor 468 seluas 599 meter persegi atas nama Herman, 1 bidang tanah beserta luas bangunan di atasnya berikut sertifikat hak milik nomor 920 seluas 130 meter persegi atas nama Yuni Sasmita di Celingkah, Kota Kayu Agung, organ pemilik hilir, 1 bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat nomor 509 atas nama Muhammad Sarir, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, 1 bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat hak milik 8588 atas nama Muhammad Sarir, berlokasi di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kabupaten atau Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, 1 bidang tanah sebagaimana sertifikat hak milik 1190 atas nama Muhammad Sarir di Desa Trukis Rahayu, Kecamatan Martapura, Kota Organ pemilik Jawa Timur, 1 bidang tanah sertifikat hak milik 01426 atas nama Adi Firmansyah di Desa Kelurahan Trukis Rahayu, 1 bidang tanah dan bangunan berupa dokumen buku tanah hak milik nomor 03496 atas nama Isrok Agasi Ardiansa yang berlokasi di Kota Baru Selatan, Kabupaten Organ pemilik Jawa Timur, 1 bidang tanah sebagaimana salinan akta pengoperan dan penyerahan hak nomor 03 8 Maret 2021 atas nama Isrok Agasi Ardiansa yang terletak Jalan Kancil Putih Pulau, Demang Lebar Jauh, Hilir Barat 1, Kota Palembang, 1 bidang tanah sertifikat hak milik 7648 atas nama Muhammad Sarir yang berlokasi di Kelurahan Bukit Sangkar, Kecamatan Hilir Timur 2, Kota Palembang, 1 bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana sertifikat aguna bangunan 335 atas nama Haji Mustar, berlokasi di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, Kota Palembang. Kami pada kesimpulan ya. Pada halaman 1822. Kesimpulan majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa Muhammad Sarir sebagai subjek hukum orang perseorangan sewaktu melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang memiliki kapasitas sebagai blogger atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik atau unsur pasal yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan dalam dakwaan kedua pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan dengan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki terdakwa. Tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa Muhammad Sarir dilandasi oleh faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud serta diikuti oleh sifat melawan hukum. Selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan yang benar maupun alasan
maaf yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terhadap perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Tuntutan pidana pada halaman 1822 ya. Ya. Selanjutnya kami sampaikan pada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini. Hal yang memberatkan: terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Hal yang meringankan: terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa sopan dan menghargai persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan ke-1 pertama dan pasal 12 huruf B besar junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua. Menyatakan terdakwa Muhammad Syarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Syarif berupa pidana penjara selama 11 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 112.000 dolar Singapura dan 21.130.375.401 rupiah dikurangkan dengan barang bukti yang dirampas untuk negara sebagaimana barang bukti nomor 169 sampai dengan 175, nomor 454, nomor 456, nomor 470 sampai dengan 472, nomor 477 sampai dengan 480 dan nomor 482 sampai dengan 496 dengan ketentuan jika terdakwa atau terpidana tidak membayar kekurangan uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar kekurangan uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun. 5. Menetapkan lamanya penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 82 telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Andi Putra. Kemudian barang bukti nomor 83 dikembalikan kepada PT Adimulya Adi Lestari melalui JWT Halim. Kemudian barang bukti nomor 84 sampai barang bukti nomor 88 dikembalikan kepada Eva Rusnati. Barang bukti nomor 89 sampai dengan barang bukti nomor 168 tetap terlampir dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti nomor 169 sampai barang bukti nomor 175 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa. Kemudian barang bukti nomor 176 sampai 400
tetap terlampir dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti nomor 454 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa. Barang bukti nomor 455 tetap terlampir dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti nomor 456 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa. Kemudian barang bukti nomor 457 sampai dengan 469 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 470 sampai dengan 472 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa. Kemudian barang bukti nomor 473 sampai dengan barang bukti nomor 476 uang dirampas untuk negara dan slip setor terlampir dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti nomor 477 sampai barang bukti nomor 480 uang dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa dan bukti setor terlampir dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti nomor 481 dirampas untuk negara. Kemudian barang bukti nomor 482 sampai barang bukti nomor 496 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa. 8. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari ini, Senin tanggal 7 Agustus 2023, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Izin majelis, sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa terhadap surat tuntutan ini ada 3 ranking poin majelis di halaman 1546, 1620 dan 1623. Apakah kami langsung maju ke depan untuk ranking poinnya? Silakan langsung saja di poin sebelumnya diserahkan kepada. Baik, saudara terdakwa, dari seluruh rangkaian pembacaan tersebut, apakah saudara dapat memahami inti dari tuntutan penuntut umum? Ya, yang mulia. Ya, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Silakan, saudara penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Bapak Muhammad Syahir. Ya. Kita akan melakukan pembelaan terhadap tuntutan jaksa tadi. Nanti segala sesuatunya nanti kita diskusikan dengan tim dan keluarga Bapak ya. Ya. Cukup yang mulia. Cukup. Nomornya nomor berapa tadi? Nomor 62 kalau itu pasti ngomong. Bagaimana Pak? Tadi kan ada nomor tuntutan nomor 62 dan seterusnya belum saya catat tadi. Nomor tuntutan. Ya. Izin yang mulia. Ya. Kalau bisa kami kan komunikasi dengan beliau ini terbatas karena Ya. beliau ada tahanan. Kalau bisa kami mohon kepada yang mulia terdakwa juga dapat salinan tuntutan di sana. Salinan tuntutan di sana. Iya. Bagaimana Pak penasihat hukum? Pak penuntut umum, ulangi. Mohon maaf Pak penuntut umum. Karena mereka jarak ya, ini di Jakarta ya Bapak. Iya. Bapak di Batas Pekanbaru. komunikasi terbatas, jarak pun jauh. Iya, Bapak di Pekanbaru. Iya, kami di Pekanbaru. Apakah terdakwa juga boleh nanti Bapak berikan satu salinan tuntutan ini? Ini kami hanya mencetak 4 yang mulia. Hanya mencetak 4. Untuk majelis hakim, 1 untuk terdakwa yang kami serahkan kepada Penasihat hukumnya ya, tapi kalau misalnya penasihat hukumnya mau bertemu dengan terdakwa di rumah tahanan KPK, boleh ya? Bisa kan? bisa. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan datang. Iya. Ada kesana kan? Iya yang mulia. Soal malam pun masih ada ini. Cukup ya? Cukup, Kapan ya. nota pembelaannya? Kami minta waktu 2 minggu yang mulia. 2 minggu sama ya, oleh karena jadwal persidangan kita di Pengadilan Negeri Pekanbaru itu umumnya 1 minggu, maka kita berikan 1 minggu. Dalam hal nanti Bapak tidak bisa, maka kalaupun penundaan paling 1-2 hari Pak. Ya, kalau 2 minggu, ini paling lambat putusan kan 31 Agustus Pak. Jadi kalau Bapak misalnya minggu depan tanggal 14
Kalau belum selesai paling kita berikan waktu 15 atau 16, maka kita butuh 2 minggu untuk putusan, maka kita bisa bacakan 30 atau 31. Jadi kita tunda ke tanggal 14 dulu Pak. Menyiapkan nota pembelaan, maka sidang akan kita tunda sampai dengan Senin 14 Agustus 2023 dengan catatan tidak mengurangi hak dari saudara Muhammad Syahrir sebagai terdakwa untuk membuat nota pembelaan tersendiri. Bisa dipahami Pak? Ya. Baik, sidang selesai dan ditutup.